Hai, perkenalkan nama saya David Junaidi dan rekan saya Parija Pratama. Di sini kami akan menjelaskan tentang keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dalam mata kuliah pengajaran mikro. Kita lanjut ke materinya. Pengertian diskusi kelompok kecil adalah suatu proses kegiatan yang berlangsung secara terkontrol dan teratur. Adapun karakteristik diskusi kelompok kecil terdiri dari 3-9 orang. Yang kedua, interaksi secara bebas. Yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu. Yang keempat, teratur dan sistematis. Tujuan diskusi yang pertama, agar peserta didik dapat memberi dan menerima informasi baru maupun pengalaman dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan pengembalian keputusan. Adapun manfaat diskusi bagi peserta didik, yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. 5, mengembangkan sikap saling membantu. Yang keenam, meningkatkan pemahaman. Yang ketujuh, meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, berbagai informasi dan pengalaman dalam memecahkan masalah. Yang kedelapan, meningkatkan kerjasama yang sehat. Yang kesembilan, meningkatkan toleransi. Tahapan-tahapan kegiatan diskusi. Yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik dapat dilakukan dengan cara merumuskan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi. Tahapan yang kedua, memperjelas pendapat peserta didik dapat dilakukan dengan cara mengurai kembali gagasan peserta didik yang kurang jelas. Adapun tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh Parija. Saya akan melanjutkan pembahasan pada tahap-tahap kegiatan diskusi pada poin yang nomor 3, yaitu menganalisis pandangan peserta didik. Nah, kita tahu sendiri pada kegiatan diskusi pasti ada banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat di antara anggota kelompok. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, pendidik hendaknya mampu menganalisis alasan perbedaan pendapat. Nah, bagaimana cara pendidik menganalisisnya? Yang pertama, meneliti apakah alasan tersebut mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Yang kedua, memperjelas kembali hal-hal yang disepakati maupun yang tidak disepakati sebelumnya. Lanjut ke poin yang nomor 4, yaitu meningkatkan kontribusi peserta didik. Yang pertama itu, pendidik bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang agar peserta didik berpikir secara kritis. Yang kedua, memberikan contoh-contoh secara verbal yang sesuai dengan topik pembahasan. Yang ketiga, pendidik memberikan waktu peserta didik untuk berpikir. Yang keempat, memberikan apresiasi. Nah, pada poin yang nomor 5, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang pertama, mencoba memancing pendapat peserta didik yang enggan untuk berpartisipasi dalam diskusi dengan mengarahkan langsung dengan bijaksana. Yang kedua, mencegah terjadinya pembicaraan yang serentak dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang pendiam terlebih dahulu. Yang ketiga, secara bijaksana mencegah peserta didik yang sering memonopoli pembicaraan. Yang keempat, pendidik dapat diminta peserta didik untuk berkomentar dengan pendapat temannya sehingga interaksi antara peserta didik dapat ditingkatkan. Yang keenam yaitu menutup diskusi. Yang pertama, dengan adanya bantuan peserta didik membuat rangkuman hasil diskusi yang telah dilakukan. Yang kedua, memberi gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi atau tentang topik yang akan dibahas. Yang ketiga, mengajak peserta didik untuk menilai proses maupun hasil diskusi yang telah dicapai. Kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu syarat kelompok yang efektif. Nah, untuk menjadikan kelompok diskusi yang efektif itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama itu anggota kelompok heterogen. Anggota kelompok heterogen ini terdiri dari berbagai peserta didik dengan kemampuan yang berbeda-beda, baik dari kemampuan akademisnya yang tinggi, kemampuan akademisnya yang sedang, dan kemampuan akademis yang kurang. Yang kedua itu anggota mampu mengatasi masalah
setelah menyadari dan memahami potensi kelemahan untuk mengatasi masalah yang dibahas. Yang ketiga, masalah yang dibahas mengakibatkan timbulnya berbagai jawaban yang berbeda-beda. Yang keempat itu tiap anggota bertanggung jawab untuk memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok. Yang kelima, dalam kegiatan kelompok terjadi proses pertukaran pendapat. Kita akan masuk kepada pembahasan peran pendidik dalam memimpin diskusi. Yang pertama itu ada koordinator belajar. Nah, di sini itu pendidik dapat mengkoordinir segala sesuatu yang dapat meningkatkan kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua itu ada fasilitator. Nah, pendidik dapat membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok dan membantu bagaimana diskusi berlangsung. Yang ketiga itu ada perencanaan tugas bersama. Nah, di sini itu pendidik yang merencanakan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Yang keempat itu ada katalisator. Adalah penghubung antar informasi dengan peserta. Yang kelima itu ada pemandu aktivitas peserta didik. Yang keenam ada narasumber. Nah, pendidik sebagai narasumber untuk membantu peserta didik menyelesaikan suatu masalah baik dalam individu maupun masalah sosial. Yang ketujuh itu adalah kemajuan kelompok. Nah, itulah peran pendidik dalam memimpin diskusi. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah keuntungan dari diskusi kelompok. Yang pertama itu dapat berbagi informasi yang lebih luas untuk memperoleh gagasan baru ataupun memecahkan masalah yang dibahas dalam diskusi kelompok yang terdiri dari beberapa peserta didik, sehingga kelompok memiliki banyak ide dan pendapat. Yang kedua itu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap persoalan yang penting. Peserta didik juga akan lebih paham jika teman sebayanya yang menjelaskan. Yang ketiga itu mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi, sehingga peserta didik mampu berpikir secara kritis. Yang keempat, meningkatkan ketertiban dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kelima itu adalah terbina semangat kerjasama yang sehat, serta kelompok yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan jiwa sosial. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kekurangan diskusi kelompok. Nah, yang pertama itu waktu belajar menjadi lebih panjang sehingga dapat terjadinya pemborosan waktu dan pembelajaran menjadi tidak efektif. Yang kedua itu anak yang pendiam dan pemalu menjadi kurang aktif pada saat diskusi berlangsung. Yang ketiga itu dominasi peserta didik tertentu dalam diskusi. Yang keempat itu tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika peserta didik kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Demikianlah penjelasan mengenai keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.